Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas tentang manajemen pelatihan dakwah. Ya, kita akan membahas tentang manajemen pelatihan dakwah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pelatihan dakwah. Ya, perencanaan pelatihan dakwah. Ada beberapa pembahasan pokok yang akan kita pelajari bersama nanti di perencanaan pelatihan dakwah ini. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Yang kedua, merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Ketiga, menyusun program pelatihan, melakukan rekrutmen dan seleksi, merumuskan rencana pelatihan, kemudian juga menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan fasilitas pelatihan, dan juga menyusun jadwal pelatihan, menyiapkan administrasi pelatihan. Nah, karena memang di dalam pembahasan tentang perencanaan dakwah, ya, pelatihan dakwah, ini banyak hal yang harus kita lakukan, ya, terkait dengan perencanaan apa yang akan kita lakukan ketika kita melaksanakan pelatihan dakwah, agar pelatihan dakwah yang kita lakukan tentu supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga tentunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, tentang merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Nah, ini sangat penting sekali ketika kita akan melaksanakan pelatihan dakwah, ya. Nah, tujuan, ya, dalam bidang pelatihan ini, tujuan sasaran ini memang sering kita padukan, kita satukan, ya, antara tujuan dan juga sasaran, begitu, ya. Nah, sebenarnya tujuan ini merupakan pernyataan tentang maksud secara umum, begitu, ya. Apa tujuannya? Ya, maksud secara umum. Nah, berarti ketika kita merumuskan tentang tujuan pelatihan dakwah, maka kita akan merumuskan sesuatu pernyataan yang umum terkait dengan pelatihan yang kita akan laksanakan. Nah, sementara untuk sasaran sendiri ini adalah sebuah pernyataan yang lebih menyatakan tuntunan, ya, tuntutan yang spesifik dan menunjukkan hasil yang akan dicapai melalui kegiatan pelatihan tersebut, ya. Lebih menyatakan pada tuntutan yang spesifik dan menunjukkan hasil yang akan dicapai melalui kegiatan pelatihan tersebut, ya. Jadi ada tujuan umum maupun tujuan yang khusus, ya, atau yang lebih spesifik. Itulah yang disebut dengan tujuan dan juga sasaran dakwah, ya, pelatihan dakwah. Nah, kemudian merumuskan sasaran pelatihan dakwah, ya. Di dalam merumuskan pelatihan dakwah ini, sasaran pelatihan dakwah ini merupakan sebuah sarana untuk keberhasilan pelatihan, ya. Merumuskan, ya, sasaran pelatihan dakwah ini merupakan sarana keberhasilan pelatihan. Ada beberapa sasaran, ya, ada beberapa sasaran pelatihan, ya, yang memang ini mempunyai arti dan manfaat yang luar biasa, ya. Ketika kita menyusun, ya, merumuskan sasaran pelatihan, maka ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan, ya, yang diantaranya adalah yang pertama, sebagai dasar menentukan apa yang harus dilakukan oleh peserta selama mengikuti pelatihan, ya. Jadi ini adalah merupakan dasar menentukan apa yang harus dilakukan oleh peserta pelatihan. Nah, kemudian dengan adanya merumuskan sasaran pelatihan dakwah ini, maka juga ini bisa menjamin konsistensi penyusunan program. Jadi konsisten, ya, dengan karena memang sudah ada spesifiknya, tujuan spesifik, ya, maka program-program yang disusun ini akan lebih kita spesifikkan, ya, lebih kita konsisten dengan apa yang menjadi sasaran kita.
Kemudian yang ketiga, yang manfaat dari penyusunan sasaran ini memudahkan komunikasi ya antara penyusun program pelatihan dengan pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian apa yang lainnya, keuntungan yang lainnya, yaitu ini dengan adanya sasaran pelatihan ini merupakan kerangka dari suatu program ya, kerangka dari suatu program pelatihan membantu fasilitator atau pelatih ya, atau mungkin narasumbernya memilih strategi untuk mencapai tujuan pelatihan itu. Nah, kemudian juga ada keuntungannya, manfaatnya dari penyusunan ini, yaitu memudahkan pelatih di dalam menyusun bahan penilaian terhadap kemajuan peserta selama mengikuti pelatihan, serta ini bisa menghindari menghindari konflik penyelenggaraan program ya pelatihan dengan yang meminta program pelatihan ya. Jadi mungkin ini adalah suatu pelatihan yang memang diminta oleh lembaga tertentu, maka ini bisa menghindari konflik, menghindari perselisihan, sehingga ini bisa membantu penyelenggara untuk menentukan program tindak lanjut daripada pelatihan tersebut. Nah itu beberapa manfaat di dalam penyusunan sasaran pelatihan dakwah. Nah, kemudian penyusunan program pelatihan. Ya, dalam perencanaan pelatihan dakwah ini ada hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menyusun program pelatihan. Nah, menyusun program pelatihan diantaranya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, program pelatihan ini harus berbasis kompetensi. Ya, disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi dalam konteks ini bahwa kita mengadakan pelatihan untuk para dai, maka apa yang dibutuhkan oleh dai? Ya, yang dibutuhkan para dai itu apa? Apakah metode dakwah? Ya, apa media dakwah, penguasaan media dakwah, atau strategi dakwah? Ya, kemudian juga apakah pengayaan materi dakwah dan lain sebagainya. Maka kebutuhannya apa? Ya, ini kita harus melakukan penyusunan program pelatihan berdasarkan kebutuhan tadi. Kemudian ya di dalam penyusunan program pelatihan ya juga jika hasil identifikasi ya, kebutuhan pelatihan telah tersedia standar kompetensinya, bagi mungkin seorang dai standar kompetensinya seperti ini ya, atau standar internasionalnya, atau standar khususnya, atau standar dari lembaganya ya, maka program pelatihan ini disusun berdasarkan standar kompetensi tersebut ya. Jadi berdasarkan kompetensi tersebut ya. Pertama tadi berdasarkan kebutuhan ya, realita kebutuhannya, kemudian disusun berdasarkan kompetensi ya yang harus dikuasai ya, berdasarkan kebutuhan standar kompetensinya. Kemudian ya kalau seandainya memang jika standar itu memang belum ada, standar kompetensinya itu belum ada, mungkin dari lembaga atau dari kesepakatan dalam sebuah organisasi semuanya belum tersedia, maka program pelatihan harus disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan. Ya, kalau memang tidak ada standar yang harus yang sudah ditetapkan seperti itu. Itu untuk penyusunan program pelatihan. Kemudian dalam perencanaan pelatihan dakwah juga kita harus melakukan rekrutmen dan seleksi. Ya, ini salah satu hal yang harus dilakukan selama perencanaan dakwah nih. Nah, rekrutmen ya atau penjaringan peserta ya atau seleksi ini merupakan proses
penyaringan awal untuk mendapatkan calon peserta pelatihan yang memenuhi syarat ya, paling enggak persyaratan normatif. Kemudian penerapan dan penerapan jenis dan materi uji dalam proses seleksi ini ya, ini tergantung pada program pelatihan yang telah disusun tadi. Nah ini. Kemudian dalam melakukan rekrutmen ini juga secara keseluruhan proses pelaksanaannya ya, rekrutmen ini dan seleksi ini bisa kita uraikan begitu ya. Kita uraikan dalam beberapa poin ya. Kemudian karena memang ketika kita melakukan seleksi penjaringan ini kita butuh apa? Yang pertama, butuh menyebarluaskan informasi tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan serta persyaratannya apa. Nah, ini untuk melakukan rekrutmen ya. Kemudian juga bisa melakukan pendaftaran calon peserta ya. Melakukan pendaftaran ya. Ya, setelah disebarkan ya informasi pelatihan ini, kemudian kita melakukan pendaftaran ya bagi yang sudah yang terjaring yang berminat untuk mengikuti, kita melakukan pendaftaran. Kemudian juga menyiapkan daftar rekapitulasi calon peserta kalau memang itu sudah banyak yang mendaftar. Kemudian juga bisa kita menetapkan metode seleksinya seperti apa yang akan kita pakai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian juga menetapkan hasil seleksi, mengumumkan hasil seleksi, menyiapkan daftar peserta yang telah dinyatakan diterima, kemudian juga membuat data lengkap peserta pelatihan. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan di dalam melakukan rekrutmen dan seleksi ya pada proses perencanaan pelatihan dakwah. Nah, kemudian di dalam perencanaan dakwah, ya, di dalam melaksanakan perencanaan dakwah, ya, di dalam melaksanakan perencanaan pelatihan dakwah, ini juga kita menyusun rencana pelatihan. Ya, menyusun rencana pelatihan ini merupakan dokumen perencanaan tahapan pelatihan yang disusun berdasarkan analisis terhadap isi materi pelatihan secara keseluruhan ya. Jadi di dalam penyusun rencana pelatihan ini adalah rencana pelatihan merupakan dokumen ya. Ini dokumen perencanaan dokumen perencanaan tahapan ya, perencanaan tahapan pelatihan yang disusun berdasarkan analisis terhadap isi materi pelatihan ya secara keseluruhan. Nah, kemudian rencana pelatihan ini digunakan sebagai acuan ya, sebagai acuan bagi tenaga pelatih atau instruktur ya untuk memfasilitasi dan memilih metode pelatihan yang tepat ya bagi peserta ya. Ya sesuai dengan ini karena sesuai dengan materi pelatihan yang ditempuh masing-masing peserta pelatihan. Nah, itu penyusunan perencanaan pelatihan ya setelah kita melakukan rekrutmen peserta tadi ya. Nah, kemudian juga di dalam perencanaan pelatihan dakwah ini ada hal yang harus kita lakukan lagi, yaitu apa? Menyiapkan sumber daya manusia ya, menyiapkan sumber daya manusia yang harus kita siapkan diantaranya adalah penyelenggara ya, penyelenggara atau panitianya ya. Tidak mungkin lembaga, kalau kita mempunyai lembaga atau organisasi ingin melakukan pelatihan dakwah, maka kita harus menyiapkan sumber daya manusianya ya, sumber daya terutama untuk penyelenggaranya ya, yaitu orang-orang yang mengurusi pelatihan ini ya, atau disebut juga dengan panitianya, krunya. Nah, kemudian juga kita menyiapkan tenaga pelatih atau instruktur
ya, atau narasumbernya, ya, sehingga kita tidak kesulitan ketika nanti harus menyediakan sumber tenaga instruktur atau sumber narasumbernya. Nah, sesuai dengan program yang telah kita tetapkan, tujuan dan sasaran ini dan materi yang telah kita tetapkan, maka kita memilih siapa yang layak untuk menjadi narasumber atau instruktur atau pelatihnya, ya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang dimiliki tadi. Nah, seumpamanya kita memang kalau di dalam organisasi kita mempunyai instruktur, ya kita menggunakan instruktur dari organisasi, ya ada lembaga yang kita miliki. Tetapi kalau memang tidak mempunyai instruktur atau narasumber, ya atau pelatih dari organisasi kita bisa mengambil dari luar, ya dari luar. Nah, itu tapi kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Kemudian juga yang harus kita lakukan di dalam tahap perencanaan pelatihan dakwah, ya, yaitu adalah menyiapkan fasilitas pelatihan. Ya. Nah, di dalam menyiapkan fasilitas pelatihan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama terkait dengan peralatan. Peralatan apa saja yang diperlukan di dalam proses pelatihan tersebut. Pelaksanaan sehingga nanti kita ketika pelaksanaan pelatihan sudah siap, ya. Kemudian yang kedua, bahan-bahan pelatihan. Bahannya apa saja, ya yang dipersiapkan, ini perlu kita persiapkan. Kemudian tentunya tempat pelatihan, ya tempatnya di mana, fasilitasnya seperti apa, ya ini harus kita persiapkan. Kemudian juga harus kita persiapkan juga modulnya, ya kalau memang tidak ada modul, mungkin ada makalahnya, ya ada PPT-nya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kita siapkan referensi, ya referensi berupa buku atau sumber-sumber yang bisa digunakan di dalam proses pelatihan. Nah, ini menyiapkan fasilitas pelatihan, di antaranya tadi peralatan, bahan pelatihan, tempat pelatihan, modul, ya dan juga referensi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di dalam proses perencanaan pelatihan dakwah ini hal yang harus kita lakukan adalah menyusun jadwal pelatihan. Ya, menyusun jadwal pelatihan. Nah, menyusun jadwal pelatihan ini disusun oleh bagian penyelenggara, ya bagian penyelenggara pelatihan di setiap lembaga pelatihan, atau mungkin sudah dibentuk seksi acaranya, kemudian dan juga dikoordinasi dengan tenaga pelatih atau instruktur supaya nanti jadwal ini menyesuaikan dengan pelatih, ya. Kesiapan dari pelatih, apakah bisa di mungkin jam 7 cuma pelatihnya bisa, instrukturnya bisa untuk hadir di jam 7 tersebut, ya sehingga ini perlu dikonfirmasikan jadwal ini kepada narasumbernya atau instrukturnya. Nah, jadwal ini dipergunakan sebagai pegangan bagi tenaga pelatih atau instruktur, ya penyelenggara dan peserta pelatihan untuk mengetahui tahapan selama pelatihan, ya untuk mengetahui tahapan pelatihan selama berlangsung, ya sesuai dengan program pelatihan yang telah ditetapkan. Nah, ini tentang penyusunan pelatihan. Nah, kemudian, ya yang perlu kita siapkan di dalam perencanaan pelatihan dakwah ini, ya itu adalah menyiapkan administrasi pelatihan. Ya, menyiapkan administrasi pelatihan ini diantaranya adalah yang pertama menyiapkan daftar hadir peserta, ya kemudian daftar hadir tenaga pelatih atau instrukturnya atau narasumbernya, kemudian juga tanda terima perlengkapan peserta, kemudian tata tertib pelatihan, kemudian juga sertifikat pelatihan, kemudian juga formulir penilaian, ya atau
assessment. Nah, itu terkait dengan perencanaan pelatihan dakwah ya. Perencanaan pelatihan dakwah. Saya simpulkan bahwasanya di dalam pelatihan dakwah ini ya, dalam perencanaan pelatihan dakwah ini penyelenggara atau lembaga atau organisasi yang akan melaksanakan pelatihan dakwah. Nah, ini ada beberapa hal yang harus direncanakan dengan matang ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, di antaranya adalah merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Ini yang penting ya. Merumuskan tujuan pelatihan dakwah ini bersifat umum, dan merumuskan sasaran pelatihan dakwah yang lebih spesifik ya, lebih spesifik untuk penyusun untuk tujuannya ya. Ini tujuan yang lebih spesifik seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menyusun program pelatihan, melakukan rekrutmen dan juga seleksi peserta pelatihan. Kemudian menyusun rencana pelatihan, menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pelatihan. Kemudian menyiapkan fasilitas pelatihan, ya. Kemudian menyusun jadwal pelatihan dan juga menyiapkan administrasi pelatihan. Demikian pembahasan kita tentang manajemen pelatihan dakwah ya, yang kita spesifikkan dalam perencanaan pelatihan dakwah. Dan untuk saat ini Bapak akhiri dulu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.